Halo Holy Lovers, berikut saya akan membagikan tips cara bermain piano untuk musik gereja, mulai dari tingkat dasar sampai dengan mahir. Tips yang ketiga, belajar memainkan progresi chord dasar ya dari tangga nada tadi. Contohnya misalnya teman-teman anggap baru belajar ya. Terus teman-teman pengen tahu kalau misalnya kita main di kunci C. Nah, pasangan chordnya apa aja? Nah, ini bisa dicari dari tangga nadanya. Contohnya di dalam tangga nada C itu kan ada C, D, E, F, G, A, B. Nah, setiap nada itu bisa kita ubah konversi menjadi chord. Rumusnya adalah nada pertama biasanya mayor, nada kedua biasanya minor, ketiga minor, keempat mayor, kelima mayor, keenam minor, dan ketujuh adalah diminished atau half diminished. Tapi yang untuk khusus nada ketujuh, teman-teman nggak usah concern ke situ dulu, cukup 6 nada dulu, yaitu C kita konversi menjadi C mayor, D kita konversi menjadi D minor, E menjadi E minor, F menjadi F mayor, G menjadi G mayor, dan A menjadi A minor. Nah, bagaimana cara mencari chord mayor dan minor? Tadi saya sudah jelaskan, tinggal teman-teman yang cari sendiri. Oke? Jadi untuk menentukan progresinya, sekali lagi cukup dari tangga nada mayornya, yaitu contohnya dari C, C, D, E, F, G, A, B. Nah, itu diubah dan dikonversi. Oke. Nah, setelah teman-teman tahu progresi chord dan pasang-pasangannya, tentu teman-teman akan mengaplikasikannya ke dalam sebuah lagu. Cari lagu sederhana yang paling gampang yang teman-teman bisa mainkan. Maksud saya yang nadanya tidak terlalu ribet, sehingga yang penting kita ngebangun atau melatih hearing kita dulu. Oke, contohnya seperti lagu berikut. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, dengan kalimat atau lagu itu kalian kan pasti belum tahu chordnya. Kalian bisa coba satu persatu. Jadi misalnya teman-teman udah tahu C, D minor, E minor, F, G, A minor, tinggal mencoba dan melatih feeling kalian. Contohnya gini, ku mau cinta Yesus. Nah, di kata susnya itu harusnya udah ganti chord. Nah, teman-teman coba cari chord apa kira-kira. Saya akan coba, ku mau cinta Yesus. Kita coba ke G, Yesus selamanya. Coba balik kecil lagi. Nah, masih bisa diterima ya. Jadi kalau misalnya kita coba, ku mau cinta C, Yesus G selamanya. Oke. Walaupun mungkin kedengarannya masih sangat sederhana, tapi paling enggak itu adalah satu step yang teman-teman udah latih. Karena untuk menjadi mahir itu harus melewati step-step dasar sebagai yang seperti ini gitu. Setelah itu teman-teman bisa coba lagi dengan menggunakan chord minor. Contohnya, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita coba ke A minor. Nah, tentunya tadi ada dua pilihan ya. Yang pertama C, G, C. Terus yang kedua adalah C, E minor, A minor. Ku mau cinta Yesus selamanya. Jadi tidak ada yang salah di dalam kedua pilihan chord itu. Semuanya tergantung dengan apa yang kita dengar. Jika teman-teman udah yakin itu enak, ya lanjut gitu. Dan yang penting teman-teman harus mencoba dan jangan biasakan membaca tabulasi chord, karena itu akan membuat kita malas. Next, setelah teman-teman tahu bagaimana chord, setelah teman-teman bisa membangun progresi chord dari sebuah lagu, tentunya teman-teman harus bisa memainkan dengan cara rhythm. Dengan rhythm yang paling sederhana adalah di tangan kanan. Saya akan mainkan dengan tangan kanan dulu, dengan lagu yang tadi ya. Rhythm yang paling sederhana adalah dengan ngikutin ketukannya. Contohnya, 1, 2, 3, 4. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, itu ritme tangan kanan yang paling sederhana yang teman-teman bisa lakukan. Jadi cuman 1, 2, 3, 4 ya. Nah, tangan kirinya
tangan kirinya ini berbeda dengan tangan kanan. Sebenarnya ada banyak teknik untuk tangan kiri, tapi yang paling dasar yang saya mau ajarin adalah bagaimana jika teman-teman bermain solo piano. Jadi bukan secara band dan bukan secara keyboard program ya. Kalau keyboard style mungkin teman-teman bisa sama sih, tangan kanan sama tangan kiri. Kalau untuk yang style, teman-teman tangan kiri cukup tahan chordnya aja. Maka musik yang di keyboardnya akan ngikut. Tapi kalau misalnya teman-teman menghadapi instrumen piano yang dia cuma bisa suara piano, maka teman-teman harus tahu teknik broken chord dari tangan kiri. Nah, teknik ini sebenarnya ini adalah variasi dari bass ya. Jadi contohnya misalnya tangan kanan tekan chord C, yang tangan kiri akan tekan nada do-nya, terus sol-nya, terus do-nya lagi. Jadi 1 oktav. Misalnya chordnya 4 ketuk, teman-teman akan memainkan tangan kirinya dengan pola seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 1, setiap hitungannya akan jatuh di nada C rendah dan tinggi. Contohnya 1 di nada C rendah, terus yang telunjuk ini di nada setengah, di ketukan setengah. Contohnya cara ngitungnya gini. Kita anggap hitungan dari 1 ke 2, jadi 1, 2, 3, 4. Itu kan hitungan genap. Nah, dari 1 ke 2 itu ada setengah. Jadi kita mainkan seperti ini. 1 and 2 and 3 and 4 and. Nah, maka jari telunjuk ini dimainkan di saat N. Contohnya 1 di nada C, N, Sol, 2 di nada C tinggi, N lagi, 3 jadi 1 and 2 and 3 and 4 N. Ingat habis 4 ada N lagi. Nah, terus teman-teman mainkan 4 ketuk. 1 and 2 and 3 and 4 N. Oke? Semoga sampai sini teman-teman bisa jelas, nangkap. Nah, untuk yang 2 ketuk, tinggal dikurangin aja. Contohnya misalnya ada kunci C dan F, masing-masing 2 ketuk. Mainkannya seperti ini. 1 and 2 and, terus pindah ke F. 3 and 4 and, pindah ke chord berikutnya lagi. Mungkin balik ke C lagi. 1 and 2 and 3 and 4. Oke, itu ritme sederhananya. Dari situ nanti teman-teman akan bisa mengembangkan dengan banyak variasi tentunya. Misalnya broken chord-nya akan dikembangkan lagi. Tentunya untuk pelajaran broken chord ini mungkin kita akan buat di episode berikutnya. Karena di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail. Teman-teman bisa juga mencari atau search di channel-channel yang lain juga tentang teknik tangan kiri. Dan ini sangat penting karena ritme adalah bagian yang sangat penting dari membangun permainan musik kalian. Oke, tips berikutnya adalah mengembangkan chord yang sudah kalian pelajari. Jadi chord dasar tadi seperti C, F, D minor, E minor, A minor, itu bisa dikembangkan lagi harmoninya. Kenapa harus dikembangkan? Supaya nada-nada yang kita hasilkan lebih kaya. Ya, jadi kalau semakin banyak nada sebenarnya semakin bagus, asal tidak salah menggunakan. Sekarang contohnya adalah mengenal chord mayor 7 dan dominan 7. Karena ini yang paling sering dipakai. Jadi untuk mengembangkan dari C, D minor, E minor, F, G, A minor adalah mengaplikasikan extension chord seperti mayor 7 dan dominan 7. Oke, berikut ini adalah contoh chord C mayor 7. Jadi teman-teman tekan chord C yang tadi, Do, Mi, Sol, ya, ditambah nada ke-7 dari tangga nada C. Jadi kalau teman-teman ini hitung aja, dimulai dari C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini nada ke-7-nya berarti B. Berarti ini adalah kunci C mayor 7. Ya, untuk melatih semua tangga nada, misalnya teman-teman tinggal naik-naikkan aja jari-jarinya. Contohnya dari C ke D kan 1, naik 1. Tinggal
naik 1 semua. Oke, ini D mayor 7, naik 1 lagi, dari D ke E itu naik 1. Ingat, semuanya, ini C mayor 7 tadi, semuanya masing-masing nada dinaikkan 1. Contohnya C ke D, jempol naik 1, telunjuk naik 1, jari tengah naik 1, yang ini naik 1. Nah, jadi latih semua mayor 7 yang ada di tuts putih. Oke, semoga paham tentang mayor 7. Dan berikutnya adalah dominan 7. Dominan 7 sama konsepnya seperti C mayor 7. Kita tekan dulu C mayor 7. Hanya saja nada ke-7 dari mayor 7-nya diturunin setengah. Jadi ke ke bemol, sorry. Nah ini. Ini adalah dominan 7. Oke. Chord dominan 7 ini sering kita temukan di lagu-lagu rock and roll. Ya misalnya nah, itu menggunakan chord dominan. Jadi tadi C mayor 7, C dominan 7, atau biasa disebut dengan C7. Jadi C mayor 7 dan C7 itu nggak sama ya teman-teman, beda. Oke, setelah itu kalian bisa mengembangkan chord dominan 7 di minor. Contohnya waktu kita main di C itu kan ada pasangannya D minor, E minor, dan A minor ya. D minor, E minor, A minor itu cara nyarinya gampang. Cara nyari dominan 7-nya seperti ini. Teman-teman udah tahu kunci D minor ini, dan minor 7-nya itu, dominan 7-nya itu adalah 1 di bawah nada dasarnya. Contoh nada dasar ini kan D minor, nada D-nya kan ini. Nah, dominan 7-nya pasti 1 di bawahnya. Ini dia. Atau bisa teman-teman pindahkan oktavnya. Seperti ini. Sama juga kayak E minor. Misalnya ini E minor, teman-teman mau cari E minor 7, langsung lihat aja ini E-nya, berarti 7-nya di sini. Ingat ya, ini dominan 7 bukan mayor 7. Nah, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa latihan untuk mencari chord-chord itu. Nah, teman-teman ingat jangan salah, antara dominan 7 dan mayor 7 itu berbeda. Jadi contohnya misalnya teman-teman buat ini C minor. Kalau teman-teman mau buat C minor 7, jangan tekan ini. Ini adalah nada mayor 7. Kalau teman-teman tekan seperti ini akan menjadi C minor mayor 7. Tapi kalau C minor 7, ingat ini C minor, ini C-nya, 7-nya adalah 1 di bawah C. Ini atau ini. Nah, itu. Oke? Semoga sampai sini paham. Dan ya, tinggal dipraktekkan ke lagu. Ku mau cinta Yesus. Nah, ini E minornya 7 selamanya. Nah, ini A minor 7. Terus chordnya ke F, ku mau. Nah, itu kita ganti jadi F mayor 7. Ku mau cinta. E minor 7, Yesus. D minor 7. Baru F mayor 7 lagi. Meskipun badai sirine. Nah, tentu harmoninya jadi lebih lebar dan lebih kaya. Oke, jadi teman-teman, untuk aplikasi dari chord mayor 7 dan minor 7 serta dominan 7, teman-teman bisa banyak mendengar referensi lagu-lagu di luaran ya, mungkin lagu-lagu rohani yang ada rock and roll-nya. Dan rock and roll ya, seperti saya jelaskan, dia banyak menggunakan chord dominan 7, contohnya. Nah, ini chord dominan 7. Ya, itu jadi. Sedangkan mayor 7 minor 7 lebih banyak digunakan di musik pop. Oke, jadi ya teman-teman silakan mencari sendiri sumber-sumber lagunya. Tapi ini adalah hal yang sangat penting juga yang teman-teman harus kuasai mengenai mayor 7, minor 7, dan dominan 7.